Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Dr. Probo. Alhamdulillah, Mas Ian. Kita bisa mulai, Mas Ian? Silakan, Dr. Probo. Anak-anak semua ya. Ya, kita mulai ya. Anak-anak semuanya yang saya sayangi, mahasiswa FKKM UGM, prodi kedokteran yang saya sayangi, alhamdulillah pada siang ini Allah memampukan kita untuk bersama-sama di mata kuliah agama Islam, dan saya mendapat kehormatan menyampaikan topik bagaimana ya dasarnya dalam merawat pasien di saat atau orang tua di saat dalam keadaan terminal atau paliatif atau sakaratul maut ya. Dan saya akan sampaikan secara cepat nanti anakku semuanya ya. Apakah suara jelas di suara saya jelas, Nak? Jelas, Dok. Jelas ya. Oh ya. Ini anak-anak itu semester berapa ya? Semester berapa ya? Semester 6. Oh, udah lewat C5 ya? Sudah, Dok. Dapat A banyak yang dapat A kan? 90% dapat A kan? Alhamdulillah. Ya, ini naik ya. Ya, anak-anakku, sekarang kita akan sampaikan penanganan kesehatan pasien terminal dan sakaratul maut. Pasien terminal itu apa ya, Nak ya? Pasien terminal itu apa ya? Kira-kira apa pasien terminal? Ting, ting, ting. Sebentar. Apa ya? Kalau belum paham nggak apa-apa ya. Nanti kita akan coba sebisanya aja, coba ya, sebisanya coba ya, sebisanya sebentar. Ananda Devira Ayulandari. Pasien terminal itu apa ya, Nak ya? Kira-kira. Sebisanya nggak apa-apa. Nggak ada yang salah kok. Silakan. Izin jawab, Dok. Keras, Nak, suaranya. Keras, Nak. Keras suaranya. Cek apakah sudah terdengar, Dok? Apakah sudah terdengar, Dok? Oh, terlalu peran, agak bisa dikerasin, Nak, suaranya, Nak. Apakah sudah terdengar? Terdengarnya sudah sih, cuma kurang keras suaranya. Kurang Ya. keras, Dok. Sudah saya maksimalkan, tempat saya sudah 10 nih. Ya. Coba dikeraskan suaranya, Nak. Cek, dokter, sudah terdengar? Sudah gimana? Pasien terminal ini pasien yang sudah mendekati kematian begitu ya, Dok? Maksudnya sudah di akhir hayat begitu, mendekati sakaratul maut. Sakaratul maut apa sakaratul maut? Ketika rohnya itu ditarik dari raganya begitu, Dok. Setuju di Hutami Pratiwi? Ada tambahan? Sudah melengkapi? Dari saya sudah cukup, Dokter. Di Muhammad Azizan, ada tambahan, Nak? Saya setuju dengan Devira. Mungkin pasien yang udah mengalami penyakit yang udah tidak ada harapan sembuh seperti itu, Dok. Apakah harapan tidak ada sembuh mesti sekarat? Tidak juga, tapi prediksi kematiannya itu sudah besar sekali. Mungkin seperti itu, Dokter. Terminal itu artinya pentok pengobatannya. Gagal ginjal itu pengobatan pentok ya, atau di darah itu. Tapi dia terminal paliatif itu, tapi hidupnya bisa 20 tahun. Ya, tapi pengobatannya nggak ada lagi obatnya. Nah, itu di darah, kecuali cangkok, misalnya gitu ya. Nah, terminal bukan berarti fase terminal berarti masih meninggal, tapi end of life, berarti akhir kehidupan ya. Tapi fase terminal itu pentok pengobatannya nggak bisa lagi. Tapi bisa aja harapannya bisa setahun, seminggu, 2 minggu, 2 hari, 10 hariannya. Sekarang itu memang nazak ya, rohnya mau lepas dari tubuh, jadi mau meninggal, memang mau meninggal dunia kalau yang sakaratul maut ya. Jadi kalau terminal itu bukan berarti sudah akan meninggal, tapi memang penyakitnya sulit untuk diobati. Bisa kanker stadium 4 itu kan udah nyapa kemana, tapi bisa hidup 3 bulan gitu ya. Bisa 3 minggu, 3 bulan, 2 hari, bisa 6 bulan juga ada. Kanker hati udah metastase kemana-mana itu udah terminal, udah nggak bisa diapa-apain. Paliatif pun paliatif terapi kemopaliatif, tapi akan meninggal. Nah ini
Tapi bisa hidup setahun, 9 bulan ya. Tapi kalau kata karatul itu fase yang akan meninggalkan roh, roh akan meninggalkan raganya ya. Nah, sekarang ngaji sebentar ya, sebentar. Ya. Ting ting. Ya. Coba sekarang baca ya nak ya, tolong dibaca. Nak Dharma Yafi Danusiri, namanya bagus-bagus ya. Silakan dibaca nak. Baik, Dok. Bisanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus sholihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Artinya, tolong dibaca artinya di Raihan Dika. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Jadi kita ini ya, mau nggak mau pasti akan kembali menghadap Allah. Nanti yang kita usahakan bikin rumah bagus, hartanya banyak, berantem, akhirnya mati ya di bawah semuanya. Makanya kalau nggak hati-hati ini kita terlahir nggak punya apa-apa, meninggal pun nggak bawa apa-apa ya. Terus yang kita usahakan selama hidup ngapain? Kita tinggalkan, ya Allah, supaya nggak ditinggalkan tapi dia menghadap Tuhan. Maka apa? Harta tadi dipakai untuk amal soleh ya. Dan menasihati, nasihat penting banget ya, mengingatkan anaknya, ibunya, ayahnya, gurunya, muridnya. Saya diingatkan anak-anakku nggak apa-apa, kalau saya salah saya diingatkan aja ya. Mungkin Pak Prabowo ada kesalahannya, Dewi Megarani ingatkan saya boleh, ya. Dewi Dianto mengingatkan Pak Prabowo juga boleh, Dewi Muhammad Lufi mengingatkan saya boleh, nggak apa-apa, biasa saja. Ya dikritik nggak apa-apa, tapi penyampaian yang bagus ya, karena Islam itu mengajarkan kesantunan ya. Misalnya saya baru ngomong, wah Bapak salah tuh, dusta. Yang salah mana? Rampung, Dok, apakah ini benar Dok? Tanya aja. Nah, bertanya adalah metode meluruskan tanpa melukai hati. Ya, ini ingat ya. Khairun nisa punten ya. Jadi tolong jangan lupa ya. Nih. Bertanya adalah metode mengkoreksi tanpa melukai. Makanya kalau anak-anak pengen mengkoreksi atasannya, suaminya, istrinya, besok ya, atau gurunya, mertuanya, itu pakai bertanya saja. Ya. Bertanya kan bertanya. Ya. Bertanya, misalnya, ya khairun nisa, khairunatatun. Dek Nisa, tadi udah sholat subuh belum? Itu pagi. Sampun, Gimana? sampun Dok. Wonten pun di sholat di mana subuhnya? Di kamar Dok. Di kamar. Jam berapa kalau boleh tahu? Jam bangun tidur tadi. Nah, itu Agak bangun telat tapi Dok, jam 6-an. Nggak apa-apa. Bagus mana jam 6 dengan jam setelah adzan subuh? Setelah adzan subuh Dok. Nggak apa-apa, mungkin kelelahan ya. Nah, tanya kita udah cukup. Ya. Nah, nanti Nisa, saya punya anak namanya Nisa kecilnya. Hai Nisa kecilku. Ayo, udah butuh belum? Belum Mama. Ya betul ya, Mama dulu dong. Manja banget kayak ibunya. Ya deh, yuk butuh bareng yuk. Nah, yuk, gini caranya. Aduh, udah bisa butuh pinter banget nih. Nah, itu nanti itu metode bertanya itu bisa. Coba butuh, coba lihat, Mama lihat ya. Nanti Rena Maharani atau Lisma Azizah ini bisa lihat anaknya, kakaknya, gurunya, butuhnya gimana. Coba pasiennya. Tadi udah sholat. Udah Dok. Belum Dok. Gimana sholat ini? Kan saya nggak bisa wudhu Dok. Oh, kalau nggak bisa wudhu apa? Ya udah nggak bisa. Tayamum itu apa Dok? Nah, Sati Marhani, tayamum pernah tayamum? Tanya Muhammad Hadin. Aku juga belum pernah ya. Sudah pernah belum? Sudah, tapi lupa. Bisa gitu. Tayamum berapa tepuk ya? Pakai pasir ya, pakai pasir beneran ya. Ambil pasir di tempat parkir, itu wajahnya kena pasir semuanya. Ya, padahal di situ biasanya ada tempat meludah. Aduh. Nah, kita bisa pakai mikrodebu. Tadi bertanya itu bisa membuat orang lebih baik lagi. Jadi biasa ya nak ya, kalau ada kekurangan biasa. Kita sama-sama tidak ada yang sempurna. Yuk sekarang dibaca ya.
Berikutnya dibaca. Tolong dibaca. Tolong dibaca siapa ini? Ayu, ini Ayu Putri Nabilah namanya bagus nih. Ya nak, kalau dibaca nak, sebisanya. Kelihatan enggak? Ayu. Ini Ayu Putri Nabila, panggilan Nabila atau siapa nih? Putri, yuk silakan dibaca. Ada orangnya enggak nih? Parkir laptop, parkir HP. Ayo, coba. Oh iya ya deh, mungkin tertidur ya. Ganti yang lain aja. Izin membacakan dokter. Ya silakan. Mohon izin ya dok. Ya silakan, Dek Zaki. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumma uffin wala tanhar. Wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā wa ukhfid lahumā janāha dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayāni shaghīrā. Iya. Ya, itu anak-anakku ya. Kita diperintahkan oleh Allah untuk baik pada orang tua kita. Itu aja nggak boleh ya pada orang tua kita. Tapi bentak-bentak. Ayah gimana sih? Ibu gimana? Ya Allah, malu-maluin Bu. Mama gitu sih. Nah, lagi depan orang, lagi calon mertua ngomong gitu. Ini nggak beradab nih. Kan malu aku, bikin aku malu. Kan aku dokter UGM. Pas wisuda, orang tadi bentak-bentak. Padahal nyekolahin orang tua. Ya, pokoknya besok ya nak ya. Nah, ini saya lanjutkan sedikit ya. Nah, sama ya, saya ini ya. Kita semua pasti ingin berubah menjadi lebih baik ya. Pasti lebih baik. Pengen dapat apa yang kita inginkan dan kehilangan yang kita benci ya. Dan kita tuh dilahirkan dari masa tidak terhitung yang kita tidak bisa menghitungnya. Dari alam duriyah, alam sebelum masuk dalam rahim, kita di surga. Kemudian diciptakan Allah, kemudian masuklah ke dalam rahim. Dan sebelum masuk rahim akan ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, sebabnya qalu bala syahidna, bukankah Tuhan menciptakanmu? Ya benar, kami menyaksikannya ya Allah. Itu ya saksikan. Kemudian di dalam 120 hari ini masuklah kita dalam rahim ibu. Dan kemudian bergerak kita dengan sebelumnya ada hidup seperti tanaman, tapi roh sama arti nyawa yang bisa berpikir itu baru dimasukkan setelah itu. Dan ternyata anak-anakku semua melalui proses-proses yang sangat panjang antara satu dan lain orang, satu ulama lain kadang-kadang berbeda pendapat dalam hal ini. Biarlah itu, tapi dijadikan misteri dan terus kita berpendapat tidak ada yang 100%. Karena itulah kalau kita yang begitu, Allah alam sawab, jawab kita ya, menjawab apapun, hanya Allah yang tahu yang sejatinya benar ya. Karena anakku saat ditiupkan roh, kemudian kita ditumbuh kembangkan dan lahirlah kita dan makhluk seperti ini. Dengan berjalannya waktu, kita pun dari muda akan menjadi tua, dan suatu saat pasti akan kita kembali pada Allah. Manusia yang diciptakan Allah ini punya sifat-sifat yang kita sampaikan ya, punya tergesa-gesa, sering membantah, ingkar dan tidak terima kasih pada Allah, sering berkeluh kesah, gelisah dan kikir, dan kalau ada kesan putus asa, kadang-kadang ingat pas ada derita gitu ya. Dan kita juga bisa di sini beberapa ciri orang dicinta Allah dan dibenci Allah. Semoga kita termasuk orang yang dicintai Allah ya. Orang muhsinin, tawabin, mutatahirin yang berbuat baikan, cepat bertobat, mensucikan diri, muttaqin yang dan sebagainya. Jadi ini orang-orang yang dicintai Allah. Yang bersedia pada Allah, tawakal, ya. Sobirin, sabar, dan seterusnya ya. Dan yang di Allah ini ya, yang suka berusaha dolim, mengingkari janji Allah, dengan nikmat Allah, berlebih-lebihan, suka berdusta, dan sebagainya ya. Anak semuanya ya. Jadi kita dari Allah Ta'ala diberikan beberapa pedoman hidup, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dari Al-Quran itulah kita mencoba mempelajari, karena itu petunjuk Allah yang paling orisinil. Di sana digambarkan oleh Allah secara bertahap pada utusan Allah yang punya sifat khas, Fatona Amna Sidik Tablih, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian dari situlah kemudian manusia berkembang terus tahu dari mana saya diciptakan, untuk apa saya berbuat kehidupan, dan bagaimana saya bertanggung jawab. Itulah kita diharapkan Allah Ta'ala dalam surat Al-An'am 163 dan surat Al-Qur'an 200,
Kita diperintahkan apa-apa. Hidup kita adalah mencari ridha Allah Ta'ala, yaitu hidup ada dunia dan akhirat ya. Jadi hidupnya tidak akhirat saja, tapi tidak dunia saja, tapi dunia dan akhirat. Dan tugas hidup ini adalah dalam surat Al-Zariyat 56 untuk beribadah, atau namanya abid, hamba Allah yang abid, orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan kita punya peran sebagai khalifah wakil Allah di muka bumi. Jadi apa? Wa antakum la antifastamadu biha. Kita pemakmur bumi ini. Apa pedoman hidup kita? Al-Quran dan Sunnah. Sunnah adalah semua ucapan sikap diamnya persetujuan Nabi, meskipun Nabi yang mengerjakan, tapi Nabi tahu dan menyetujui adalah sunnah Nabi. Nah, seperti azan itu bukan Nabi yang beradzan menerima perintah azan pertama ya, tapi akhirnya dipakai sebagai sunnah ya. Sama Rabbana alhamdulillah itu ada hamdan kasan thayyibah berkafi, itu juga bukan Nabi, tapi sahabat Nabi yang kemudian Nabi setuju dan itu jadi sunnah juga ya. Jadi tidak usah dilakukan Nabi, tapi yang setujui Nabi waktu Nabi masih hidup ya. Siapa teladan hidup kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kawan hidup siapa? Para mukmin, orang mukminat, laki-laki dan perempuan yang beriman ya. Dan siapa lawan hidup kita? Ada syaitan dan sifat-sifat syaitan, itu syirik, kufur ya, dan lain sebagainya. Ya, ini semua ada dasarnya ya. Kemudian apa bekal hidup kita? Ada seluruh amraya dan isinya. Jadi kita diperintahkan Allah untuk apa? Menggunakan fasilitas Allah ini, jagat, bumi, tanaman, yang ada nuklir emas dipakai untuk kebaikan, ya, bukan untuk membuat orang lain celaka, atau kita nggak bisa langkah ya, menguasai apa milik orang lain di bangsa lain dan dikuasai untuk kita kuasai semuanya, itu tidak cuma serakah ya. Dan Allah tak berjanji menambah solihan barang siapa berbuat baik dapat kebaikan, barang siapa berbuat jelek maka dapat kejelekan. Allah tidak berbuat aneh pada hamba-hambanya. Nah, yang saya sayangi dalam bahasa yang mudah adalah siapa yang menanam dia akan memanen, siapa yang menandur dia akan munduh wayang pakat ini dewi-dewi ini. Siapa menanam akan memanen dan memanen buah tanamannya masing-masingnya. Anakku di dunia ini nggak ada sia-sia. Semakin taat kita semakin baik, menjadi makin rendah hati, dan kita hendaknya mengikuti petunjuk Nabi, maknanya harus Nabi ya, Muhammad SAW, agar kita jadi orang semakin bagus. Kita bisa belajar pada guru kita namanya pohon pisang yang mengajar pada seseorang dalam mati sebelum berbuah. Begitu sudah berbuah maka pohon pisang siap mati dan menyiapkan kader-kader pengganti hadapan terusnya, yaitu anaknya 2-7 ya. Ini dalam pohon ya, anak-anak semuanya saya sayangi. Nah, kita ini tidak tahu masa depan kita masing-masing, benar-benar tidak tahu ya. Kita tidak tahu keluarga kita utuh enggak, pekerjaan apa enggak, ekonomi masih kaya enggak, kesehatan kita prima enggak, umur berapa tahun udah kita jadi orang di darah atau stroke dan sebagainya. Moga-moga kita enggak ngalami ya. Tapi ada juga seperti itu, banyak juga yang seperti itu. Padahal dia dokter ya. Dan anak semuanya yang saya sayangi, kita harus tidak boleh melapuk dada kalau ada orang yang sukses, yang berkecukupan naik kapal. Oh, dia enak banget ya, sama kok, semua sampai sama ya. Yang kaya raya dia kaya lagi ya. Ini kurang mengeluh-ngeluhkan dia naik ke kapal pesiar ya. Dan aku semuanya ya. Tapi percayalah di balik semua yang tidak nyaman Allah memberikan rahasianya. Apakah sakit, sistemik, hipertensi, rematik, gastritis, kencing manis, sebagainya. Ada juga yang penyakitnya dan tidak percayakan tumor ganas pada payudaranya, ya ini kanker ganas pada payudara. Hal semacam juga yang kita temui pada pasien bisa kahum, kayak kadang-kadang itu orang tua dari pasiennya sendiri. Kadang-kadang nggak bisa bayangkan ya, bisa aduh ya Allah, bau saya bentak menjebrot pecah seperti ini, bau busuk seperti ya Allah, gimana saya ya, gimana anakku pada jingga dengan saya, nah sebagian anakku ya. Ada juga seperti ini, dia ada cancer kemudian makan lewat sonde karena nggak bisa lagi ya. Contoh satu besi ini anaknya padahal duta besar ya, kemudian karena stok 2 kali nggak bisa apa-apa ya. Anak-anak saya sayangi, ini contoh orang HIV AIDS ya. Inilah saya mengeruntan tasbih banget ya. Anak-anak sayangnya, jadi kita pasti pengen jadi orang yang sukses dunia dan akhirat kita. Apa yang kita lakukan? Mari kita berislam dari kafah. Kafahnya utuh, kafah itu bukan kafilahnya. Bukan khalifah, kafah itu utuh. Ya di rumah juga beragama baik. Ya, Islam artinya berserah pada Tuhan ya. Islam artinya berserah pada Allah. Islam. Kafah itu utuh. Ya tidak aja di masjid saja, tapi ya di rumah juga memang Islami. Ya. Ucapan salam, bersin, alhamdulillah. Ya itu namanya Islam kafah. Di luar rumah dan dalam rumah, di masjid atau dimanapun tetap sama ya. 24 jam. Kemana saja, di mana saja, mari kita mencoba berislam secara baiknya dengan siapa saja, apapun keadaannya. Jadi anak-anakku, kita diperintahkan Allah untuk berislam secara totalitas ya. Wa tahulu fi silmi kafah fala tadabi wa tawatasyyat. Innahu lakum mubinnya. Dia anakku. Nah, sekarang
kita sebagai anak, sebagai orang tua seperti ini ya, apa yang harus dilakukan pada kita sama orang tua masih hidup maupun telah meninggal dunia ya, mentaati perintah orang tua selama tidak berbuat maksiat, taat ya. Berkata lembut pada orang tua, tidak kasar, tidak membentak, dan berusaha menyenangkan hati orang tua kita. Yang ketiga adalah bakti dan hormat pada orang tua itu, terutama mencegah kesepian ya kita. Kasihan kesepian kita bisa telepon halo ibu, halo mama, atau bapak, atau disempatkan seminggu berapa kali ketemu orang tua. Dekat ya, kalau jauh ya minimal kita menelpon atau WA ya. Kemudian bakti dan hormat pada orang tua, tidak meremehkan dan tidak menghina orang tua kita, meskipun punya kelemahan, biar aja orang tua cacat. Waktu juga dilahirkan begitu, tapi kan dia bagus, bisa didik kita jadi seperti ini. Minimal mendoakannya. Yang kedua adalah menyambung silaturahmi dengan sahabat-sahabat ayah ibu kita. Iya, ibu kita punya sahabat, bapak ibu itu sudah meninggalnya, kita tetap baik dengan sahabat ibu kita, bapak kita. Kemudian apa? Melanjutkan, mengembangkan kebaikan yang tadi orang tua. Ya, apa yang dilakukan orang tua kita lanjutkannya. So, termasuk jangan membuat aib ya, anak yang saya sayangi. Jadi semua orang pasti akan mengalami keadaan-keadaan yang nggak mampu, akhirnya jadi mampu, akhirnya kemudian menurun, kemudian akhirnya meninggal dunia. Suka atau tidak suka. Karena itu kita berusaha. Sekarang apa yang harus dilakukan atau kita lakukan itu anak-anak bisa lihat nanti ya. Kalau nanti dilihat resumnya ya, dibuat resum itu catatan ringkas. Andai saatnya aku tidak berjaya di masa tua ini, PED di kanal YouTube saya, Dr. Basuna, kemudian dilihat ya. PED yang ke-44 ya, penting banget, nanti silakan baca nih. Kemudian yang kedua, perawatan pasien terminal. Ya, saya dengan Dr. Eko menyampaikan pesannya, ini PED yang 42 ya. Ya, sama seperti yang pertama, kita sosialisasikan lembaga yang mengelola atau siapapun yang menangani pada orang-orang yang tajam terminal ya kehidupannya. Karena gini ya, jadi ringkasnya ya, orang itu sakit. Kena takdir Allah berobatlah ke dokter. Tapi ada juga yang tidak ke dokter. Karena seseorang itu karena dilahirkan tidak bisa apa-apa, kemudian tumbuh kembang, 4 dimensi ya, bio, psikososial, spiritual, ternyata bagus, dan akhirnya seperti ini. Jadi orang yang mau nggak mau kami hukum 1%, yang lemah akhirnya tak berdaya lagi, namanya hukum 1%. Ya. Akhirnya udah tua, bahkan seperti ini ya. Bungkuk juga ya. Ternyata bungkuknya bukan karena kesalahan juga, tapi orangnya banyak yang keropos ya. Karena itu kalau kita nggak pengen keropos, ditentangkan, kemudian makan minum yang kasihnya cukup tinggi. Agar kita tegak. Nah, angka kita susah food aging ya, bukan yang elderly have a lot of problemnya. Nah, semuanya sayangi ya. Jadi sekarang akan langsung masuk poin yang utama saja ya. Lansia itu macam-macam ya. Lansia ada yang fase terminal, fase kesakitan, tidak bisa bergerak kemana-mana ya, immobile ya. Ini. Kemudian lagi ngompol-ngompol, ya Allah, inkontinensi ya. Bila tempat tidur, apa yang harus kita lakukan ya. Pelupa lagi demensia bisa dipicu karena yang akut ya karena hipoglikemia ya, kurang hiponatremia bisa. Jadi kelemahan itu bisa karena faktor kimia ya. Dan ada juga yang namanya intellectual impairment yang mengalami kepikunan tapi ya harus terangkan saya siapa, ini siapa dan sebagainya. Kalau pergi orang-orang yang pikun ini demensia ini saya harus diawasi ya, kesalahan nanti hilang kadang-kadang pasti kata airnya lupa kemudian nyembur apa dia nggak senang meninggal dunia itu hati-hati ya, kasihan orang yang demensia itu ya. Jadi dan yang saya sayangi ya ini ya, kemudian infeksi mudah infeksi ya, infeksi, kemudian beratnya disulit atau sembelit, nah kesepian atau terkucil, nami salah gizi, bisa gemuk tapi tidak bergizi, nah, juga kurus jelas kurang gizi ya. Dan ada juga yang namanya apa ya, impact unit ya, miskin ya. Orang impact itu yang bisa memberikan solusi terhadap problem yang dihadapi. Kalau memang pusing, kalau jahit belajar jahit sendiri aja deh, mau nggak begitu penting atau dipakai jarum aja di bisa kok, bisa meskipun tidak sempurna, tapi kan bagus bisa sendiri. Dan anak semuanya ya, problem macam-macam, kemiskinan dan sebagainya, insomnia. Tidak akan ngebahas semuanya kan ini materi. Yang jelas, semua lansia itu akan mengalami beberapa macam penyakit yang bersifat bio, psikososial, spiritual. Dan anak semuanya yang saya sayangi ya, di lansia ini melalui perubahan-perubahan, apakah komorbidnya itu membarengi perubahan itu saya dan komorbidnya masih muda, yang muda, begitu tua, dewasa, kemudian setelah pulang haji, kemudian menurun sakit-sakit, kemudian meninggal dunia. Ada yang sakitnya 10 tahun, 5 tahun, 3 tahun, nggak sama ya. Jadi pentingnya bahwasanya hidup kita ini nggak ada sempurna semuanya.
Ya, yang suka baju biru akhirnya sudah ganti itu sebagainya. Jadi semua ya. Dan aku semuanya ya, ini beberapa kekurangan yang harus dipenuhi. Yang kita lakukan itu dipenuhi pada orang tua kita, pada orang tua kita ya, makan yang cukup, yang sehat, ya. Pakaiannya, kelengkapannya, pakainya udah beres, tapi sandalnya, ya, payungnya, ya, perumahan, tempat tinggal penting, atau rumah temannya, rumah anaknya, rumah kakaknya, atau dengan teman-teman reuni, ya, silakan saja. Yang penting saya ngawasi, jangan sampai jatuh, nanti biarkan saja, terkapar, nggak tahu-tahu juga sih parah ya. Kemudian transportasi yang untuk umumnya idealnya pada transportasi yang ramah lansia yang pakai kursi roda ya. Tapi jumlah memang belum merata, tapi betul nanti bagusnya. Nah, yang saya sayangi, kemudian lansia itu butuh teman bicara, ngobrol-ngobrol itu penting. Nanti bisa lihat di YouTube ya. Dan itu butuh rasa aman, teratat indera, sebagainya. Jadi anak-anak semuanya yang saya sayangi, kita kalau kita masa tua kita pikirkan ya, bagaimana satwa nanti tak berdaya tergantung, kemudian mendadak kena stroke atau meninggal dunia, ya Allah kita nggak ingin mengalaminya lah. Ya. Itulah kita berantisipasi supaya kita diberdayakan bagaimana ya, kita pada pakarnya, dan kita pada pakarnya ya harus berani mengatakan tidak, memang tidak ya demi kebaikan orang tua ya kita ya. Jadi nah aku kalau setelah bisa menyebabkan bisu, lumpuh, kontraktor, begitu si SK pneumonia, kita nggak boleh tinggal diam ya. Masih mereka ada depresi, begitu diberi bubur, kemudian bubur mengandung gizi yang cukup, agar sadar bagus lagi. Kemudian saat tua tidak bisa bekerja dulu lagi karena stroke, misalnya jadi agak lumpuh tangannya atau berkurang kekuatannya ya. Tidak boleh nyerah ya, sahabat-sahabat yang saya sayangi, tetap tolongannya diatur yang sebaik mungkin ya. Nah, kayak emas ya, bisa sistemnya agak lebih normal ya. Kemudian menyapa, hai Mbak atau Mas, agar givernya. Gimana asisten perawat ya boleh seperti itu, senang mereka dipanggil asisten perawatnya. Nah, yang sayangi, kemudian kalau tak berdaya lagi karena stroke ya sudah, apa boleh buat. Tapi kalau masih berdaya ditawar lah, nanti minta tolong diantar oleh petugas sana. Ya bayar ya, tapi kan masalah ibadah dengan lebih sempurna ya. Nah, anak-anakku semua yang saya sayangi, kalau tak bekerja karena stroke bagaimana? Ya. Bagi kami pelit, aduh. Ya hati-hati ya. Ya kita menata hati, menyiapkan kerja sejak sekarang. Misalnya kurang 2 minggu, 2 bulan ya udah vaksin aja. Karena toh juga akan dipakai. Nggak usah mepet-mepet, kemudian baru potong rambutnya. Suntik vaksin, menata hati. Wah, ini. Jadi anak-anak semuanya, kalau kita menangani pasien-pasien, ya kita berdaya karena apa, pikirannya stroke atau jantung atau cancer dan sebagainya. Yang penting siapapun yang sakit dibuat nyaman ya. Masuk kita juga yang nunggu harus nyaman ya. Ya supaya nyaman bagaimana harus mengobati ya. C-nya apa ya? Kita ada orang stroke, harus kita lakukan apa ya? Kita bisa menggunakan beberapa sederhana di bagian akhir ini. Nah, saya ya sakit apa yang saya sembuh ini ya disebut terminal ini loh. Hanya pasti kan bisa lama ya, masih bisa setahun, 5 tahun, gagal ginjal, gagal jantung, ya 4. Ya terpaksa ini bisa lama, masih lamanya terminalnya. Kalau terminal ini harus kolaborasi menanganinya secara utuh. Dokter nggak mampu, dokter dengan perawat itu nggak mampu, ahli fisioterapi tapi nggak mampu, dan jadi kita berkolaborasi menangani satu pasien atau seseorang lansia kita yang terawat dengan baik ya Allah ya. Nah, sayang ya, kita pastikan ini CA tapi tadi masih mandiri ya udah dia mandiri. Tetap CA tapi tetap kontrol saja, nggak apa-apa. Dengan hati senang itu umurnya lebih panjang ya, hati senang. Semua ya, semua yang penting pasti akan merasakan mati, tidak bisa tidak nih. Dan ada yang sakit pada, ada yang memburuk pelan-pelan ya, namanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ucapan spontan kita mendengar orang ngabari meninggal dunia. Kita pasti akan merasakan mati semua, siap ya. Semuanya. Nah, saya kira ada yang menaun, ada yang akut ya. Nah, itu nggak sembuh-sembuh berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ini ujian bagi yang sakit ya, termasuk yang bersangkutan juga uangnya lama-lama habis sudah untuk pengobatan. Kalau obat yang murah sih beruntung sekali, kalau obatnya mahal, waduh kasihan banget ya. Jadi lansia itu apalagi ibu lebih sering merasakan sakitnya, menahan sakitnya ya. Jadi anak semuanya
seorang dokter seperti kita ini kan, obat dokter perawat itu harus bekerja sama, kalau enggak kita sangat lelah, meskipun bisa tapi sangat lelah, enggak produktif lah sebenarnya. Kita harus usaha. Nah, sebentar. Anakku ada yang sakit, mereka ada sakitnya pelan-pelan, ya jelas apapun terjadi sakit atau ibadat yang mati yang syahid. Nah ini anak-anakku semua ya. Jadi kalau kita nangani pasien utuh ya, baik biologis, psikologis, sosial dan spiritualnya. Siapapun mereka memberikan tolong harus sampai ini, harus keadilan, justice ya. Kemudian menghargai tentang otonominya. Mungkin albumin, mungkin alright, mungkin silakan. Dan kita merawat itu jangan sampai kita mensia-siakan pasien atau ageism ya, mensia-siakan pasien apalagi ngit. Ya, ditirukan gerakannya yang salah. Jadi anak-anak ini ya pasien center care kita berorientasi pada wisata pasien diikhtiarkan sampai sembuh sekali ya. Dan ini tenaga medis tenaga penting sekali. Dalam merawat ini ada 4 kunci ya, prinsip apa, pasang enak, makan yang tepat, kebersihan istirahat. Dan ini siapapun dari kita hendaknya selalu kalau yang sakit pakai rumus ini. Ya, anak-anak semua yang saya sayangi, kita ini kan caregiver yang amatikan ya, membantu mbak-mbaknya dari yang menangani merawat pasien sebagai caregiver pramurti ya. Nah ternyata seorang caregiver yang bagus harus memiliki 1, 2, 5 dan yang terpenting dari 1, 2 sampai 5 ini adalah apa ya? Ibu dan besarkan hatinya. Pengobatan dengan zikir sangat bagus, meditasi bagus, dengan musik, amalan maya juga bagus ya. Yang penting ibu merasa senang dan yang saya sayangi. Nah, ada masa-masa yang kita lakukan di saat kita diisolasi ya. Nah, kalau kita kemudian makan seadanya, di hari ini macam-macam bisa karena ada bakteri yang masuk bersama makanan yang kita asup ya. Tapi jelas banyak orang yang kuat juga, tapi ada juga yang capek yang panas. Aduh, pedas banget ya. Kopi tahu kental dan sebagainya. Padahal itu sebenarnya nggak terlalu. Tapi karena sensitif ya gimana lagi? Nanti berbagi gula darahnya bisa mendekati antara 1 sampai 2 akan bagus. Sampai bagian seperti di pranasa I love you tadi poliflexibility system ke atas, kemudian di yang kedua di bawah, yang ke kiri dapat langsung kemudian baru turun. Apa diharapkan bisa bilangan tambah 1. Dan sekali ini ada demam darah cukup itu sebut pecah-pecah dan luka mual muntah sebagainya, ini banyak yang tidak lakukannya. Nah, aku semuanya saya sayangi ya. Jadi kita cek semuanya dan waspadai keadaannya. Kalau kita mantaunya, jadi kita droplet tensinya atau tidak, kenal salurannya kencing penuh tidak, terus sebagainya. Orion perhatian infusi persen kita bagaimana. Jadi kita sebelum pakai memeriksa semua. Tapi ada juga istilahnya 14 jam sebelum meninggal ada beberapa kata kunci, ada 4, 5. Yang pertama pecahkan pas-pas yang semampunya, nggak bisa pecah ya hampir pecah. Tindakan terpaksa tidak perlu, kalau nggak perlu nggak bantu, nggak usah deh. Meninjau ulang obat dan gejala yang teratur. Bagus ini apoteknya sempat yang meninjau ini. Pertahankan komunikasi efektif, penting banget ya, dia penting banget siapapun kita. Dan terdapat dukungan keluarga yang ini anak-anakku semua kalau tanda kematian dekat ya, ini 1, 2, sampai 12. Mungkin ada yang menambah kecil, monggo, tapi ini tanda kematian sudah cukup dekat ya. Dan anakku kalau pasien galau jajak zikir seperti ini, latihan pasrah namanya LPD. Ya, duduk tenang, ambil nafas, pejam mata, dan nafas, itu nafas sambil turunnya yang direbus sedikit, dibaca tuh 1 menit. Kuat ya, tarik lagi. Relax tangannya, relax, kemudian taruh di paha, relax, nggak boleh kaku, relax. Nah, jadi diulang-ulang sampai 20 menit. Karena saya yang ini ya saya kira itu saja dari saya. Ini beberapa akhlak yang sebaiknya dilakukan untuk anak pada orang jelas. Kita dilarang dilarang berbuat maksiat, terus belajar yang sebagus mungkin ya. Berarti hormat pada orang tua, menyayangi, mendoakan, tidak meremehkan, tidak menghina orang tua kita, menyambut silaturahmi dan sahabat orang tua kita, dan berbuat baik apa saja yang bisa menjaga nama baik orang tua kita. Tugasnya ini ya, tegas, ini tugasnya ya. Jadi potret,
tugasnya ya. Segera dibikin ya, Nak ya. Jadi saya tak bilang nanti saya nggak ada ujian. Kalau bisa nggak ada ujian, karena udah ada tugas-tugasnya. Ya, tugas kirim secepatnya ya. Nanti apa yang akan Anda lakukan jika orang tua, ibu, ayah, atau ibu dan atau ayah adalah pikun, bila dan ketika tempat tidur, melaju ingin ikut Anda ya sampai wafatnya, padahal ibu dan atau ayah tadi mempola dan cukup itu. Nah, ini gimana caranya? Kemudian biarlah suman PED yang nomor 44 ya, nanti di batas suman 44 dan 42 bisa ya, 42 juga bagus. Anak-anakku semuanya, mari kita gunakan 5 ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Anak semuanya ya, mari kita gunakan waktu yang ada untuk berkebaikan. Sekali lagi jangan lupa tugasnya nih ya. Kirim, ketik, kirim ke saya ke WA dan di email ya. Ya, di email. Resume YouTube pada nomor 44 dan 42. 44 dan 42. Di PED ya, dilihat ini. Karena aku bisa lihat di sini ya, sebentar. Di YouTube yang ini. Nanti lihat Dr. Prabowo atau cek PED ya, seperti ini. Saya akan tangani 2 jam sendiri, waktunya nggak cukup. Nah, ya. Wow. Nah ini ya, yang ini yang PED 44, ini yang 42. Silakan diringkas ya. Sekali demikian anak semuanya ya, jangan lupa ya mendoakan Allah Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Terus doa lupa ya. Kalau udah wafatnya banyak dan bareng dengan orang lain, ya pakai Allahumma firlahum barakamhum wa afi wa anhum. Allahumma takhimna ajrahum la tahbala tasna bidahum wa firana. Sekian saja anak-anakku semuanya. Sampai jumpa. Oh ya, lihat kredit itu semuanya dibagi tugas saja. Dibagi tugas saja. Ya, mungkin 10 orang bikin 1, 10 orang bikin 1 aja. Itu ya. Tapi kalau yang jawaban tadi, yang resumenya 10 orang jadikan 1 aja. 10 orang jadi 1. Tapi kalau yang di pertanyaan pribadi. Mbak. Maaf ya, Dek. Ini ya, masing-masing nomor 1 masing-masing. Resume YouTube 10 aja. 10. Oh, ini berapa satu angkatan nih? Berapa kelompok, Dek? Apa atau pembagiannya gimana ini? Ini inter dan reguler jadi 1. Halo. Halo, Dek. Di Widiantoro. Mas Ian. Izin dok, sepertinya jadi 1 dok untuk inter dan reguler. Oh ya, diatur aja siapa yang mau ngatur ya, diatur aja. Ini dijadikan grup mungkin PD 44, grup reguler, atau yang enter yang 44 boleh, atau reguler diatur aja. Dibikin nggak usah banyak deh, nanti penyusunnya dibikin ya. Kalau bisa kalau jumlahnya banyak, tadi berapa nih? 165 ya. Supaya nggak banyak berapa nih? Satu kelompok 16 orang ya. 17 orang. Nanti ada yang 17, silakan nanti jadi bikin cuma 10. Yang koreksi 10 aja. Ya. Sebisanya deh ya. Atau semua aja dijadikan 10 kelompok aja deh. 10 ini dijadikan nanti dibagi tugasnya deh. Jadi kelompok iter mungkin 44 dan ini nomor 1 jadikan jatuh aja nih. Kalau enter berapa orang banyak kira-kira dihabisin grupnya itu jadikan totalnya ada 10 kelompok. Ya. Jadi saya ngoleksi 10 paper aja. Jatuh aja ya, ya. Saya percaya dia tidak bisa ngantar. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk orang tuanya masing-masing. Sukses selalu.